Sebagai negara agraris, petani telah menjadi kelompok organik yang penting dalam perjalanan bangsa. Petani menepati peran penting dalam ketahanan pangan, namun kesejahteraan petani masih jauh dari harapan. Selama ini banyak dari kita yang tidak tahu bahwa petani adalah singkatan dari Penyangga Tatanan Negara Indonesia. Istilah ini diberikan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bung Karno, pada tahun 1952. Lantas bagaimana sejarah pertanian di Indonesia dari zaman dahulu hingga sekarang? Yuk kita bahas bersama. Nasi adalah makanan pokok bagi orang Indonesia. Ternyata padi sudah ditanam sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Bukti penanaman padi ini ditemukan di Pulau Sulawesi. Selama ribuan tahun, beras menjadi makanan pokok bagi masyarakat Indonesia, ungkap Jan Gilman Taylor dalam buku berjudul Indonesia Rivers and Histories. Bahkan, saking pentingnya padi bagi masyarakat Indonesia, penghormatan diberikan pada Dewi Sri, Dewi Padi yang dipercayai oleh orang Jawa kuno dan Bali. Selain itu, bukan hanya menanam padi, masyarakat Indonesia di masa lampau juga menanam kelapa, aren, umbi-umbian, talas, bawang merah, hingga buah-buahan tropis. Untuk melihat seberapa penting pertanian bagi masyarakat Indonesia, bisa dilihat dari relief di dinding candi, seperti di Candi Borobudur dan Candi Prambanan, di mana terdapat relief yang menggambarkan kegiatan pertanian. Ada pula prasasti batu yang menggambarkan raja yang meletakkan retribusi pada beras. Ada pula relief di Candi Borobudur yang menggambarkan produk pertanian lain seperti pisang, tebu, durian, manggis, kelapa, nangka, dan apel Jawa. Hal ini dituturkan oleh Ari Sulistyo yang menulis publikasi berjudul Ekologi Manusia dan Landscape di Desa Indonesia pada 2 April 2014 silam. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara penghasil rempah-rempah. Bangsa Eropa mengetahui adanya rempah-rempah di Indonesia dan mendorong mereka untuk datang kemari. Yang paling dicari adalah pala rempah asli Kepulauan Banda Maluku, serta cengkeh, rempah yang ditemukan di Maluku Utara. Pada abad ke-16, Portugis adalah bangsa Eropa yang pertama kali datang. Lalu bangsa Eropa memonopoli perdagangan rempah-rempah seperti pala dan lada lewat VOC di abad ke-17. Lonjakan permintaan rempah-rempah yang tinggi ini membuat bangsa asing berbondong-bondong mendatangi Indonesia. VOC dinyatakan bangkrut pada pergantian abad ke-19. Dengan segera, Belanda membuat Indonesia sebagai negara jajahan bernama Hindia Belanda. Secara resmi, ini ditandai sebagai periode kolonial Belanda. Pemerintah Belanda menerapkan kultur stelsel yang mengharuskan sebagian lahan produksi pertanian dibuat untuk ekspor tanaman. Periode kultur stelsel ini berlangsung antara tahun 1830 hingga 1870. Sistem ini sebagian besar diberlakukan di Pulau Jawa dan sisanya di wilayah lain. Tanaman komoditas untuk tanam paksa adalah tembakau, tebu, teh, kopi, kelapa sawit, ina, dan karet. Tentu saja yang dirugikan adalah rakyat Indonesia, sementara Belanda memperoleh keuntungan. Di tahun 1942, Hindia Belanda jatuh ke tangan Kekaisaran Jepang. Ketika Jepang menguasai, sektor pertanian diawasi oleh Gunseikanbu Sangyoku. Hasil panen dan komoditas perkebunan dikendalikan oleh otoritas militer Kekaisaran Jepang. Perang Dunia II 1942 sampai 1945 menyebabkan kelangkaan bahan pertanian dan memicu kelaparan. Oleh karena itu, komoditas yang mendesak untuk ditanam adalah beras untuk dimakan serta kapas sebagai bahan baku utama pakaian. Mobilisasi tenaga kerja dari rakyat kecil pun dikerahkan supaya tidak terjadi kelaparan dan kekurangan pakaian. Hal ini mengakibatkan produksi tanaman lain jadi tersendat. Setelah merdeka, apa yang terjadi dengan sektor pertanian di Indonesia? Di era Orde Baru yang dipimpin oleh Bapak Soeharto, perkebunan kelapa sawit diperluas. Pada saat itu, Indonesia adalah produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Indonesia juga menjadi produsen utama kopi, karet, dan kakao. Bapak Soeharto juga meluncurkan program transmigrasi. Program transmigrasi ini bertujuan untuk merelokasi petani yang tak memiliki tanah di Pulau Jawa dan dipindahkan ke area yang tak terlalu padat penduduk.
seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Petani ini diberi jatah lahan oleh pemerintah Orde Baru kala itu. Saat kita sekolah SD dulu, kita sering mendengar julukan Indonesia sebagai negara agraris. Apakah sebutan itu masih relevan hingga sekarang? Selain itu, bangsa Indonesia yang melimpah akan sumber daya manusia dan sumber daya alamnya yang dimiliki, bahwa sektor pertanian merupakan salah satu fundamental unggulan bangsa ini. Contoh, negara-negara lain seperti India, Vietnam, dan Thailand dapat dijadikan referensi bahwa ketika pertanian sebagai sumber kekuatan ekonomi rakyatnya, maka bangsa-bangsa tersebut duduk setara dan disegani serta dihormati oleh bangsa-bangsa lainnya. Kira-kira bagaimana masa depan pertanian di Indonesia ya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya Arif Hadi dari Fakta Sekilas. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir.